Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi presentasi kami dengan judul Sastra Anak di Usia Awal. Dengan pemateri pertama, Saudari Yeni Wartini, dipersilahkan. A. Puisi lagu dolanan. Menurut Michel, permainan bahasa, misalnya yang diperoleh lewat sarana-sarana literasi, asonansi, rima, dan irama, akan membuat anak menjadi senang, menjadi nikmat, menghilangkan kecemasan, dan menumbuhkan kesadaran diri untuk belajar. Lewat permainan bahasa itu, anak akan memperoleh sensitivitas yang tinggi terhadap bunyi-bunyi bahasa dan pada giliran selanjutnya mereka menyadari fungsi dan kekuatan kata. Pada usia awal ini, anak belum mengenal tulisan apalagi sastra tulis, tetapi itu tidak berarti harus menghilangkan hak anak akan kebutuhan keindahan dan kenikmatan yang diperoleh lewat hiburan yang bernilai keindahan. Puisi lagu, tembang, atau nyanyian yang biasa didendangkan saat menimang, menina bobo, dan atau menyenangkan anak antara lain puisi-puisi lagu dolanan, tembang-tembang dolanan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. 1. Puisi lagu, nyanyian anak. Lagu dan tembang dapat pula disebut sebagai puisi yang dilagukan, puisi lagu. Contoh puisi lagu anak yang bisa dinyanyikan oleh ibu kita untuk anak-anak yang berjudul Satu-satu Ciptaan Pak Kasur. 1-1 aku sayang ibu, 2-2 juga sayang ayah, 3-3 sayang adik kakak, 1-2-3 sayang semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang puisi tembang dolanan. Keindahan puisi tembang dolanan dilihat dari segi kesastraan dan lagu yang mendukungnya. Sedangkan jika dimainkan dengan diiringi musik tradisional atau musik modern, keindahannya bertambah dengan bunyi musik yang mengiringinya. Contoh puisi lagu dolanan yang berjudul Gundul Pacul. Ayo teman-teman, mari kita nyanyi bersama lagu Gundul Pacul ya. Gundul pacul-cul galelengan, nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang segeni dadi saratan, wakul glimpang segeni dadi saratan. Nah, itu dia contoh dari puisi lagu tembang dolanan. Secara umum, lagu-lagu dolanan itu mengandung makna yang berkaitan dengan masalah adat istiadat, budi pekerti, sopan santun, moral, sindiran, kebersihan lingkungan hidup, kesehatan, dan religius. Selanjutnya, materi tentang nursery rhymes. Nah, dari buku Burhan Nurdiantoro yang saya baca, nursery rhymes ini biasanya berisi kalimat-kalimat kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah, menurut Hazard, nursery rhymes ini tidak harus berupa syair-syair lagu yang dinyanyikan, melainkan dapat dan sering hanya berupa bunyi musik, nyanyian vokal, senandung, pengulangan bunyi-bunyi, irama-irama sederhana yang mendapatkan penekanan atau bunyi-bunyi bersajak dan berirama secara jelas dan ketukan tangan yang berirama yang dikenal dengan finger rhymes. Contoh dari nursery rhymes, tadi ada disebutkan nursery rhymes itu bisa berupa senandung atau irama-irama sederhana. Nah, biasanya contohnya itu dapat kita temui saat ibu sedang menidurkan anaknya, sering bersenandung hanya membuat suara-suara sederhana dari mulutnya untuk menidurkan anaknya. Contohnya na 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 begitu kira-kira contohnya. Ibu bersenandung nada-nada yang bisa menenangkan atau menidurkan anaknya gitu. Membuat anaknya tenang sehingga tertidur dengan pulas. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tradisi cerita lisan. Nah,
Budaya bercerita kepada anak kecil adalah sebuah budaya yang bersifat universal dan sudah mentradisi secara turun-temurun yang dilakukan secara lisan, dan karenanya sering disebut sebagai tradisi cerita lisan. Tradisi ini juga sudah berlangsung sejak manusia belum mengenal tulisan, maka tidak berlebihan jika ia dikatakan telah seumur dengan sejarah kehidupan manusia. Saat tulisan belum dikenal, tradisi lisan tidak hanya dipergunakan untuk mengisahkan sebuah cerita, melainkan juga untuk mewariskan berbagai tradisi dan nilai-nilai serta keperluan-keperluan lain yang mencakup hampir seluruh aspek kehidupan. Nah, cerita yang dikisahkan pun tidak harus berupa cerita masa lampau, walau cerita lampau tampaknya masih yang paling banyak dipilih para ibu untuk dikisahkan kepada buah hatinya. Cerita lampau yang banyak dikisahkan pada umumnya adalah cerita binatang, legenda, mitos, atau berbagai cerita kepahlawanan yang lain. Cerita binatang yang paling sering dipilih untuk dikisahkan adalah yang bertokoh kancil, misalnya kancil mencuri ketimun, kancil dengan buaya, kancil dengan harimau, dan lain-lain. Cerita-cerita lain yang bertokohkan manusia juga ada, misalnya dengan tokoh-tokoh anak dan nenek sihir. Biasanya dengan sudut pandang dari tokoh anak. Nah, tujuan utama dan pertama orang tua meninabobokan anak lewat tembang-tembang dolanan dan mengisahkan cerita-cerita menarik adalah membuat anak senang, karena melihat si anak senang sudah merupakan hiburan tersendiri dan amat bermakna bagi orang tua. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. C. Bacaan awal dan literasi. Bacaan awal mula anak berkenalan dengan sastra adalah lewat sarana suara yang kemudian direspon anak lewat pendengaran. Sastra dalam kaitan ini masih terbatas pada sastra lisan, terutama dan yang mula-mula adalah berwujud puisi-puisi lagu dolanan dan kemudian diikuti dengan cerita-cerita singkat. Lewat puisi-puisi lagu dolanan, anak mulai berkenalan dengan bunyi-bunyi berirama indah yang berfungsi untuk menanam dan memupuk perasaan, keindahan, dan input bahasa. Lewat cerita-cerita singkat yang dikisahkan si ibu. Misalnya, saat-saat menjelang tidur, anak tidak saja mulai diperkenalkan dengan dunia di sekeliling yang lebih luas, tetapi juga input bahasa yang juga semakin banyak. Sejak berusia dini, yang secara ekstrem dapat dikatakan sejak bayi merah, anak sudah diperkenalkan dan dibiasakan berhubungan dengan sastra. Pada usia awal itu, anak belum dapat mengenali huruf dan belum dapat membaca. Tetapi anak sudah dapat memahami bahwa ada buku yang berisi sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Hal itu terjadi karena anak bisa melihat aktivitas dewasa yang sering memegang buku dan membaca, serta membacakan isi buku itu kepadanya. Literasi. Menurut Barton, literasi mempunyai makna yang beragam, dan salah satu makna yang kemudian dapat diberikan kepadanya adalah kemampuan dapat membaca dan menulis. Pengenalan literasi kepada anak dapat dipahami sebagai memperkenalkan anak kepada huruf-huruf tulisan dengan tujuan akhir agar anak menjadi melek huruf, dapat membaca tulisan, dan dapat menulis. Membedakan literasi ke dalam dua kategori, yaitu literasi visual yang kedua dan Selanjutnya, beberapa buku yang bisa dipergunakan untuk membawa anak ke literasi awal yang antara lain adalah 1. Buku alfabet, 2. Buku berhitung, 3. Buku konsep, dan 4. Buku gambar. 1. Buku alfabet. Buku yang dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajarkan, atau
huruf secara sendiri-sendiri, khususnya setelah anak mulai belajar membaca dan menulis. Menurut Haq dan kawan-kawan, tahun 1987 dan halaman 163. 2. Buku berhitung. Jika buku alfabet lebih dimanfaatkan untuk mengenalkan huruf-huruf, maka buku berhitung dipergunakan untuk mengenalkan angka-angka kepada anak di usia awal. Menurut tahun 2003 halaman 75. 3. Buku konsep. Buku yang dipergunakan untuk mendeskripsikan sebagai dimensi dan jenis objek atau berbagai konsep yang abstrak kepada anak. 4. Buku gambar. Buku gambar ada dua, yaitu buku gambar tanpa kata dan buku bergambar. Buku gambar tanpa kata adalah buku-buku gambar yang alur ceritanya disajikan lewat gambar-gambar. Menurut Haq dan kawan-kawan tahun 1987 halaman 176. Sedangkan buku bergambar menunjuk pada pengertian buku yang menyampaikan pesan lewat dua cara, yaitu lewat ilustrasi dan lewat tulisan. Menurut Haq dan kawan-kawan tahun 1987 halaman 197. Antara ilustrasi dan tulisan secara bersamaan saling mendukung dan saling menguatkan dalam menyampaikan cerita dan pesan tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.